Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencerah, kembali lagi bersama saya Lula yang akan menjadi host pada episode kali ini. Tentunya di podcast Umsida Menyapa. Baik teman-teman sekalian, di sini eh, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan pasti akan membahas sesuatu yang luar biasa pula. Oke, jadi selamat siang Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Selamat Allah. siang Mbak Lula. Iya, baik. Ibu sebelum kita berbincang lebih Mhm. jauh pada episode kali ini, boleh dong diperkenalkan dulu dengan siapa saya bersama? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Rati, biasa dipanggil Bu Rati begitu ya kalau di kampus. Saya saat ini dosen aktif di Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Mbak Lina. Oke, baik. Berarti, sudah berapa lama, Bu, kalau boleh tahu Oke, menjadi dosen di iya, Umsida? saya mengajar di Umsida Oh, 2018 masya Allah, sampai saat ini ya? sampai saat ini dan ke Luar depannya. biasa, insya Allah, baik baik. Baik, Bu, sekarang, pada episode kali ini Mhm. kita akan, membahas tentang sesuatu yang banyak atau sering menjadi Mhm, oke, perbincangan gitu ya, Bu. heeh, Itu menurut, ini saya bertanya kepada Ibu Rati, menurut mhm, pribadi Ibu oke, Rati, itu bagaimana psikolog itu memandang, eee, tentang orientasi seksual yang oke. ada pada berita yang sedang marak atau sedang viral saat ini? Iya, cukup marak ya, dan Iya. sebenarnya kalau mau bilang marak, maraknya juga sebenarnya sudah lama gitu ya kondisi ini. Jadi kalau ditanyakan, orientasi seksual itu seperti apa sih gitu ya, artinya orientasi pilihan begitu ya Mbak Lula ya, terkait dengan, seksualitas atau gendernya, termasuk mengenali gender dan seksualitas diri sendiri, juga kemudian kita bicara ketertarikan seksualitas gitu ya. Itu awalnya. Oke, terus Mhm, kemudian Ibu, mengapa, isu orientasi seksual ini mhm, penting untuk dibahas oke. dari sudut pandang psikologi? Iya, penting sekali begitu ya kalau kita diajarkan kita itu fitrahnya laki-laki dan perempuan begitu ya. Sudah komplit dari awal terlahir demikian. Maka kemudian individu atau mulai dari anak-anak itu juga perlu dijelaskan. Jadi bahwa laki-laki perempuan tugas fungsinya seperti apa gitu ya. Kemudian apa kelebihannya, apa perbedaannya, apa peran sosialnya begitu ya. Semuanya perlu dipahami supaya kemudian bisa difungsikan juga secara optimal mendukung dari, kehidupan kita gitu. Gitu. Oke, berarti memang beda ya, Bu, ya, untuk dari sisi sosial, dari Mhm, sisi agama iya, gitu, apalagi heeh, dari sisi psikolog itu berarti sudah betul. sudah apa namanya ya, sudah tersanding gitu ya. Oke, Jadi iya. ada pengertiannya sendiri gitu. Betul. Jadi artinya kalau mau bicara tentang manusia, kita Iya, kan punya banyak sudut pandang keilmuan yang kemudian kita mau betul. pakai ya, soalnya kompleks sekali. Jadi kalau hari ini saya, ngobrolnya pakai sudut pandang psikologi begitu ya Mbak Lula ya, Iya. tapi tidak melepaskan nilai-nilai yang lainnya juga. Jadi kalau udah Mmm, bicara tentang manusia, ya nggak boleh ngotot juga, cuman iya, pakai satu sudut pandang psikologi gitu ya. Karena oke. manusianya juga bisa dilihat dari nilai-nilai yang lainnya, contohnya kayak nilai agama, nilai sosial budayanya seperti apa gitu kan ya. Ya secara komprehensif lihatnya. Oke oke oke. Nah, dengan melihat Mhm, berita-berita yang saat ini terjadi gitu, Bu, ya, apa penyebab orientasi seksual itu, bisa mhm, disebabkan oleh pola asuh atau lingkungan sekitar gitu, bisa mhm. nggak, Bu? Oke, kalau bicara tentang orientasi seksual, faktornya kenapa ya kok kemudian ada individu yang Iya, punya orientasi seksual yang sama atau pada umumnya begitu ya. Oh saya perempuan gitu ya, saya meyakini bahwa saya perempuan, saya kemudian fitrahnya ini tertariknya sama lawan jenis begitu ya, laki-laki gitu ya. mhm, Tapi ternyata kita juga ketemu sama beberapa individu yang kondisinya berbeda gitu ya. mmm, Itu namanya orientasi seksual, oke. betul, Kemudian pilihan kalau orientasi seksual itu. Jadi ada beberapa individu yang kemudian punya secara psikologis gitu ya, punya kondisi atau akhirnya punya pilihan Mbak Lola untuk kemudian tidak sama seperti individu pada umumnya. Terus kalau tadi ditanya faktornya apa sih yang bikin orang itu punya, persoalan ya seputar orientasi seksual. Faktornya juga sebenarnya banyak gitu ya. mhm, Misalnya itu ada faktor biologis yang kita juga nggak bisa tolak gitu kan ya. oke, Jadi ada faktor biologis tapi saya nggak bisa ngomong banyak gitu kan ya karena bukan bidang keilmuan saya. mmm, Kemudian ada faktor lain misalnya kalau tadi disampaikan pola asuh gitu iya, ya. pola asuh,
Kalau pola asuh ini bicara tentang faktor psikologisnya. Faktor psikologis itu juga nggak cuman pola asuh aja gitu ya. Pola asuh itu dibicarakan selalu nomor satu karena kita mulainya dari lingkungan terdekat kita siapa gitu kan ya. Sebelum kita terpengaruh sama teman-teman kita, maka sebenarnya lingkungan sekitar kita yang paling dekat adalah orang tua. Makanya bahasnya tentang pola asuh. Emang bisa Bu, bisa pakai banget gitu ya. Jadi sebelum ketemu sama teman-teman, masalah orientasi seksual ini bisa jadi juga dimulai dari rumah. Makanya kemudian bagaimana pola asuh orang tuanya ini juga akhirnya bisa mempengaruhi individu itu punya orientasi seksual yang sama atau pada umumnya gitu ya, atau mungkin berbeda gitu. Terus ada faktor psikologis. Psikologisnya lagi itu juga ada, misalnya ada ini dia pernah menjadi korban dari misalnya pelecehan seksual, kekerasan seksual. Dia tinggal dari keluarga yang aman banget, keluarga cemara gitu ya katanya ya gitu. Terus lingkungannya juga aman, tapi kemudian dia mengalami kejadian yang sama sekali tidak mengenakan, sama sekali tidak direncanakan, dan dia tidak memilih tuh awalnya untuk kemudian jadi korban. Nggak milih kan ya, nggak ada yang mau jadi korban. Nah, kondisi ini kemudian ketika tidak tertangani dengan baik gitu ya, kan susah ya jadi korban itu kemudian bilang bahwa saya mengalami pelecehan misalnya begitu. Tapi ada dampak dari tindakan itu yang kemudian akhirnya membuat individu akhirnya punya pilihan orientasi seksual. Itu juga bisa. Berarti faktor dan penyebabnya banyak sekali ya. Banyak. Bisa jadi dari pola asuh orang tua, lingkungan, atau bahkan teman-temannya juga. Bisa gitu. jadi. Berarti orientasi seksual itu tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dia dari lahir gitu, bisa nggak Bu? Oke, kalau dari lahir sebenarnya faktor biologis. Nah tadi, jadi misalnya kalau kita bicara ini sederhananya aja kayak kromosom gitu ya. Kalau perempuan itu apa, laki-laki apa kan sudah sangat beda juga ya, gitu jelas gitu. Tapi kemudian ada beberapa kondisi biologis ya, yang kemudian ternyata ada masalah. Nggak semuanya dalam kondisi yang baik, dan itu yang memutuskan adalah hasil pemeriksaan biologis yang dilakukan oleh dokter. Jadi nggak bisa juga nih tiba-tiba bilang saya nih kayaknya. Lah kalau masih kayaknya ya berarti bukan faktor biologis ya. Jadi harus didukung dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Oh gitu. Oke. Baik, nah saat ini kan apalagi di Sidoarjo khususnya ya Bu ya. Tuh kemarin sempat baca-baca berita juga bahwa paling nilai tertinggi HIV positif gitu di Sidoarjo, termasuk salah satu kotanya. Nah terus kemudian dari Ibu Rati sendiri itu pernah nggak mengalami pasien mengatasi kasus atau pasien yang mengalami orientasi seksual HIV positif itu tadi? Oke, makasih ya. Ini seru banget pertanyaannya. Satu yang mau saya luruskan, orientasi seksual tidak sama dengan HIV positif ya atau HIV/AIDS. Jadi bisa jadi ada individu yang punya orientasi seksual, ya satu individu yang punya HIV/AIDS gitu ya gitu. Tapi ada juga yang punya keduanya Mbak Lula gitu ya. Kalau ditanya tadi Bu Rati pernah ketemu nggak sama teman-teman yang seperti itu? Saya perjelas dulu kalau saya praktisi sebagai psikolog anak sampai dengan remaja. Jadi saya menanganinya banyaknya ketemu anak sampai remaja. Terus kalau ditanya juga ada nggak Bu yang pernah punya kondisi seperti itu? Ada tuh beberapa pengalaman. Kalau terkait orientasi seksual itu kan tadi pilihan ya Mbak Lula ya. Biasanya kalau yang cukup pernah saya temui itu anak-anak atau remaja, mereka juga sudah mulai bingung dengan dirinya sendiri. Karena remaja masa-masa bingung ya. Termasuk salah satu hal yang membingungkan buat mereka itu adalah kok kayaknya aku suka sama temanku yang tidak sesuai dengan fitrahku begitu. Jadi mereka sendiri bertanya-tanya, bingung gitu ya. Itu yang beberapa kali saya temui tuh kalau misalnya saya praktek gitu. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa bingung ya. Ada teman-teman yang sedang bingung gitu. Nah, jika ada seseorang atau teman-teman yang sedang bingung dengan identitasnya itu atau dia. orientasi dirinya, itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh mereka itu apa Bu? Oke, jadi kalau namanya bingung itu kan juga hal yang manusiawi sekali ya gitu. Jadi kalau misalnya di awal ada anak atau remaja biasanya seringnya tuh ya, kalau anak masih ada sih beberapa gitu ya, tapi remaja tuh paling banyak Mbak Lula. Kalau misalnya mereka datang gitu ya, ketemu satu ketika kondisinya mereka belum punya pilihan gitu ya, atau kadang udah bilang saya suka gitu ya, tapi kemudian
juga belum yakin sih ketika Hmm. saya gali gitu ya. Maka saran saya adalah ketika merasa dari dirimu ada sesuatu yang tidak sesuai, tidak beres, atau kamu sendiri bingung gitu ya buat remaja-remaja di luar, boleh kamu langsung datang cari individu dewasa yang Hmm. menurut kamu bisa bantu kamu. Hmm. Individu dewasa itu yang paling aman idealnya ya. Iya. Saya garis bawah itu ideal gitu ya, orang tua gitu Orang kan ya. tua. Tapi juga nggak semua orang tua ideal gitu ya. Maka kemudian kalau sekarang saya ngerasain kesadaran terhadap kesehatan mental buat remaja itu cukup besar. Jadi teman-teman bisa suka langsung ngehubungin para profesional, diantaranya adalah psikolog. Bisa datang ke sana, bisa datang juga ke psikiater tuh misalnya, untuk membantu memecahkan kebingungan itu supaya kemudian segera dapat jawaban. Saya seperti apa, saya sedang mengalami apa, supaya nggak terlalu jauh. Gitu. Oke. Tapi kayaknya juga nggak harus remaja kayaknya Bu, orang dewasa Mhm, juga kan harus mengenali dirinya tuh betul, gimana caranya, harus diluapkan juga yap, gitu. Oke, berarti kita juga perlu istilahnya perlu edukasi lah untuk itu ya, mhm, untuk mengenali diri sendiri. iya, Oke. Nah, kalau misalkan di kampus nih Bu, di kampus ini kan sudah dewasa ya, sudah mhm, dewasa lah, sudah dibilang dewasa gitu. Nah, misalkan ada kasus yang seperti apa yang kita bahas tadi. mhm, Nah itu, kalau nggak salah di kampus itu ada salah satu unit mhm, PPKPT namanya itu. Nah kita mhm, bisa nggak Bu, atau boleh nggak lapor ke situ gitu? Kalau misal oke, kita masih nggak berani lapor orang mhm, tua, nggak berani wis, tapi di kampus kayaknya ada deh unit yang kayak gini. mhm. Nah, itu boleh nggak Bu kalau lapornya ke PPKPT itu? Oke, kalau ngomongin tentang lapornya, maka apa yang mau dilaporkan Iya, ya, gitu kan heeh. ya. Masalahnya apa dulu, kita perlu kenali mana-mana yang kemudian dilaporkan ke tempat yang benar, supaya bisa Oh gitu. teratasi gitu kan ya. Kalau kebakaran terus datangnya ke saya, ke psikolog kan pastinya nggak sesuai, saya nggak bisa nanganin gitu ya, gitu. Oke. Maka kemudian siapa yang bisa ditangani, siapa yang laporannya akan diterima gitu kan ya, sama Satgas ya gitu. Oke. Kalau kita kenalan sama Satgas, maka di situ fokus dari cakupan bidang yang ditangani itu adalah seputar kekerasan seksual. Kekerasan Kekerasan kekerasan. macam-macam ya, bukan hanya kekerasan seksual aja. Kekerasan tuh jenisnya macam-macam, salah satunya kekerasan atau pelecehan seksual. Gitu, Gitu. oke. Jadi kalau bicara tentang orientasi seksual dan kekerasan ini dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau masalahnya seputar orientasi seksual nih, ada individu yang ternyata mengeluhkan gitu ya, kok saya atau saya sama pasangan saya tapi masalahnya seputar orientasi seksual, maka boleh cari pertolongan, tetap boleh ya gitu kan ya. Cari pertolongannya tapi bukan ke Satgas kalau kayak gitu, Oh, gitu. gitu. Jadi tetap cari pertolongan, segera cari, datang ke profesional terdekat yang bisa bantu kamu, Oke. gitu. Oke, baik. Kecuali kalau misalkan nanti ya nauzubillah min dzalik ya, Bu. Mhm Misalkan mhm. ada kasus yang seperti itu, terus Oke. kemudian, sampai ke kekerasan fisik atau Mhm mhm. kekerasan seksual gitu, baru Mhm mhm. bisa Iya. dilaporkan ke unit kampus itu tadi. Betul, kata kuncinya Oh, kekerasan itu kekerasan tadi. gitu. Jadi Oh, nanti oke. akan diidentifikasi ya, bukan kemudian Mmm, saya nggak bisa lapor gitu ya. mhm. Artinya tapi diidentifikasi, karena itu juga berkaitan sama kapasitas kemampuan teman-teman Satgas. Kalau Mmm. ternyata nggak sesuai bidangnya, maka kemudian ya tadi, saya psikolog nggak Oh. mungkin dong nerima laporan tentang pemadam kebakaran Oh, misalnya. gitu. Lapor aja boleh, tapi nanti saya bantuin mungkin cari ke mana, kamu datangnya tuh kemana. Tapi kalau ke saya, ya memang tidak bisa, karena Mmm. memang nggak punya kapasitas ya untuk Iya, nanganin, betul. gitu. Baik, oke Bu Rati, Mhm. kita juga membuka sesi Q&A Oke, di boleh. Instagram. Ya, Jadi boleh kita intip nih. Mungkin Mas Ulun bisa bantu ditampilkan oke. pertanyaan apa saja. Nah, yang Ya, pertama nih, heeh. apa tantangan Ibu selama memberikan edukasi orientasi seksual pada masyarakat? Nah. Oke, iya. Nah, ini sebenarnya yang kayaknya kita harus gencarkan sama-sama gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang kasusnya itu tinggi, Iya. banyak, kayaknya mungkin kita persiapannya buat tahun-tahun mendatang, bukan hanya buat tahun ini aja gitu ya. Karena anak-anak generasi yang nanti akan besar gitu ya, jadi remaja sampai dengan dewasa. Ini yang perlu dikencengin sekarang ini sebenarnya. Mmm. Edukasi tentang orientasi seksual. Makanya kemudian salah satunya pendidikan seksual sejak dini. Nah, itu kan ya Betul. sudah harus marak, sudah harus jadi kewajibannya semua pihak, saya pikir ya gitu. Terus kalau ditanya tantangannya apa ya?
Oke, beberapa tahun ini sebenarnya ini sudah banyak dilakukan gitu ya. Yang menantang itu adalah awareness-nya orang-orang gitu ya. Gitu. Walaupun udah bolak-balik dilakuin nih Mbak Lola ya. Tapi ya memang jumlah masyarakat kita kan juga banyak ya. Iya. Jadi memang tidak semuanya aware. Jadi kayaknya PR kita untuk terus melakukan ya upaya preventif ya, pencegahan, karena ini sebenarnya yang paling gampang, yang paling gratis. Karena kalau udah masuk ke tempat praktek saya, itu benerinnya, bantunya, berprosesnya tidak bisa sebentar gitu. Tapi kalau dengan upaya preventif ini kita bisa jalan kemanapun, kita perluas, kita tingkatkan gitu ya, sehingga harapannya kita bisa meminimalisir loh masalah-masalah seputar orientasi seksual kayak Oke, gitu. berarti memang ada tahapan-tahapannya ya Bu, nggak bisa langsung kayak Yes, 1, betul. 2 kali konsultasi gitu, ya udah wis tenang gitu Oh nggak? tidak bisa Nggak bisa, berarti memang harus gitu. ada, apa namanya, proses Ada gitu ya, ada proses dan prosesnya. itu nggak cepet gitu ya Bu, oke Tidak selalu bertahap. cepat dan kebanyakan lama gitu Kebanyakan ya. lama. Oke, selanjutnya Oke. yang kedua, Oke. kalau di Umsida Mhm. terdapat laporan adanya LGBT, respon Mhm. seperti apa yang bisa diberikan? Oke, baik, Gitu. terima kasih ya gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan gitu ya, laporan ini laporan case-nya gitu ya Mhm. misalnya, ya maka kemudian akan dikembalikan ke kebijakannya juga seperti apa gitu ya. Kalau secara personal maka kemudian paling tidak kita bisa bantu berikan edukasi gitu ya. Kamu butuhnya apa gitu ya. Yang dilaporkan juga apa dulu gitu kan ya. Yang dilaporkan itu adalah misalnya, oh ini si Ratih dilaporkan, tapi Ratih dilaporkan sakit atau hanya dilaporkan Ratihnya aja. Maka kemudian pastinya akan dicek dulu laporannya apa ya, yang dilaporkan apa. Kita punya unitnya enggak? Kita punya apa ya? Kita punya ruangnya enggak untuk kemudian memang memfasilitasi hal itu gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya, maka kemudian ya nggak ada salahnya untuk kemudian kita refernya kemana, kamu butuhnya apa, persoalannya seperti apa, artinya diidentifikasi dulu. Kalau Oke. ternyata dia bagian dari keluarga besar kita misalnya ya di Umsida, maka artinya ya namanya keluarga itu kan saling bantu, paling tidak diterima dulu laporannya, tapi dibantu untuk mengidentifikasi laporan spesifiknya kemana. Kalau kita punya kita bantu, kalau tidak maka kita bisa bantu dia untuk dapatkan bantuan profesional lainnya. Oke, Kayak gitu ya setidaknya kayaknya. berusaha, saling berusaha Iya gitu. gitu ya. Oke. Baik, berarti, mungkin cukup di situ Oke. dulu. Terima kasih banyak atas wawasan yang telah diberikan, pengalaman dan juga cerita-cerita yang menarik. Iya. Semoga, pada episode kali ini dapat, penonton atau teman-teman sekalian bisa mendapatkan insight-nya dari apa yang kita Iya, perbincangkan awareness-nya jadi gitu. biar ke depan preventifnya kita jumlahnya lebih banyak lagi, Iya, karena tadi semua orang bisa melakukan preventif kok untuk mencegah masalah seputar betul orientasi sekali. seksual. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu atas, waktu yang Sama-sama. sudah diluangkan. Terima kasih banyak sudah diundang. Oke, nanti diundang lagi boleh Bu? Oh siap. Siap 45. Iya, oke. Baik, terima kasih atas teman-teman juga yang sudah nonton episode ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube Umsida 1912. Saya Lula selaku host pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.